Lailatul Rogoib, malam permintaan yang suci. Mursyid Robbani. Mursyid Robbani. Mursyid Robbani. Malam ini adalah malam yang sangat berharga. Lailatul Rogoib, malam permintaan yang suci, yang merupakan salah satu malam yang paling penting dalam sejarah Islam dan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah malam di mana cahaya Rasulullah SAW ditransfer dari ayahnya menuju rahim ibunya dan jatuh pada hari Jumat pertama di bulan Rajab. Semua yang kalian minta di malam ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Negeri-negeri Islam lainnya merayakan malam ini dengan memanjatkan segala pujian kepada Rasulullah SAW, mengingat kembali riwayat hidup beliau dan melakukan zikrullah dengan mengunjungi masjid dan tinggal di sana sampai terbit fajar. Mereka tidak tidur. Sayangnya, di negara ini, tidak ada yang tahu, khususnya umat muslim, bahwa malam yang paling berharga ini telah tiba. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendukung kalian, bagaimana Islam akan tersebar, jika bahkan umat muslimnya saja tidak mengetahui kapan jatuhnya malam yang sangat berharga ini. Ini adalah malam di mana kalian harus mengisinya dengan membaca Al-Quran, mengucapkan Asmaullah, membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepadanya, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang mengetahuinya. Lihatlah semua masjid, bahkan tidak ada yang berbicara mengenai malam ini. Bahkan tidak ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah bulan Rajab, dan kalian harus berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Siapa yang berpuasa? Sangat sedikit orang yang berpuasa dan mengingatnya. Di antara mayoritas muslim, tidak ada yang berpikir, tetapi tetap saja mereka ingin menyebarkan Islam di mana-mana. Bagaimana ini akan terjadi bila kita, umat muslim, tidak memulainya dengan diri kita sendiri sebelum berpaling kepada orang lain? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah kolbu setiap muslim yang mengabaikan puasa di bulan Rajab, dan membuat mereka menghargai bulan ini sebagaimana layaknya. Di negara kami, dengan seizin Syekh, kami tidak tidur di bulan ini. Tadi malam Maulana Syekh Nazim merayakan malam ini di Nikosia bersama 500 orang, dengan melakukan sholat, zikir, memberi subah, lalu menyuruh orang-orang agar pulang ke rumahnya masing-masing untuk melakukan segala macam sholat dan berdoa hingga fajar. Di sini, bahkan tidak ada orang yang berpikir bahwa malam ini berbeda dengan malam-malam lainnya. Sesungguhnya jika bukan karena malam ini, Islam tidak akan pernah ada.
Cahaya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri Sayyidina Adam alaihi salam terletak di keningnya, dan Adam alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, ketika dia menciptakannya dan menempatkan ruh ke dalam tubuhnya. Wahai Tuhanku, cahaya apakah ini? Cahayanya selalu bersinar di keningku. Dia berkata, wahai Adam alaihi salam, cahaya itu adalah cahaya Nabi dan Rasulku yang tercinta, cahaya hambaku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari cahaya itu aku menciptakanmu. Aku telah menciptakan dia lebih dahulu sebelum aku menciptakanmu, dan aku letakkan cahaya itu di kepalamu. Cahaya itu diteruskan kepada Nuh alaihi salam, dari Nuh alaihi salam, kepada Ibrahim alaihi salam, dan dari Ibrahim alaihissalam, kepada Ismail alaihissalam, dan seterusnya sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika bukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan seluruh alam semesta ini. Ketika Dia memerintahkan kalam untuk menulis, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, kalam itu menulis selama 70.000 tahun dalam ukuran waktu Allah. Sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bayangkan rentang waktu selama 70.000 tahun surgawi, akan setara dengan 25.550.000.000 tahun menurut perhitungan manusia, jadi selama itu kalam menulis. Ketika kalam selesai menulis, dia berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kalam, wahai kalam, tulislah Muhammadun Rasulullah. Kemudian kalam itu menulis lagi selama 70.000 tahun. Lalu kalam itu bertanya, wahai Tuhanku, siapakah orang yang mulia ini, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kau sandingkan namamu bersama namanya? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diam, wahai kalam. Jika bukan untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan menciptakan satu ciptaan pun. Tidak ada yang mengetahui kapan kalam itu mulai menulis kalimat La ilaha illallah, dan tidak ada yang mengetahui kapan kalam itu mulai menulis Muhammadun Rasulullah. Masa itu disebut azal dalam bahasa Arab, berarti prakeabadian, suatu masa yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada pada saat itu. Dan jika nama itu berada di sana, apakah kalian pikir dia tidak ada di sana? Bila kalian memberi nama kepada seseorang, maka orang itu harus ada, paling tidak secara spiritual. Oleh sebab itu, apapun sanjungan yang kalian berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun pujian yang kalian berikan, kalian masih tetap menganggapnya sepele. Salah satu wali besar berkata, berikan kemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pujilah dia, tetapi jangan katakan kepadanya sebagaimana orang Kristen berkata tentang Rasul mereka. Hal ini berarti jangan katakan bahwa beliau adalah Tuhan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, yang lain adalah hamba. Ini adalah keyakinan para sufi. Pengikut sufi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, dan segala sesuatu adalah hambanya. Jangan berpikir bahwa para sufi sejati mempunyai iman yang berbeda. Sufi sejati mengetahui bahwa hamba adalah hamba, dan Allah adalah Tuhan. Kita terlalu banyak melakukan dosa. Kita memerlukan jalan yang aman dan cepat untuk mencapai Tuhan kita. Kita harus mengetahui bahwa malam permintaan yang sakral ini adalah salah satu jalan untuk mendekatinya. Kemanapun kita memandang, kita temukan diri kita dalam keadaan berdosa,
Itulah sebabnya kalian harus mencari tempat di mana orang-orang membuat suatu pertemuan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingat Allah dan mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalian dapat mendekatinya dengan cepat. Oleh sebab itu, jangan melewatkan pertemuan semacam itu.